Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelina Cynthia Diana Sinaga dari kelas G angkatan 2018 dengan NIM 18450-153 dengan mata kuliah Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Bernegosiasi dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Berikut saya melampirkan video teknik negosiasi saya bersama dengan teman saya yaitu Hadasa Febrilian Janeta Manalu. Selamat pagi, apakah ini dengan Bapak Widianto? Iya, selamat pagi. Benar dengan saya sendiri. Anda siapa ya? Perkenalkan Pak, nama saya Hadasa, selaku kuasa hukum dari Pak Agus dan Bu Heni. Mungkin ada maksud baik saya untuk kedatangan ke sini, bisa bicarakan dalam Pak? Oh ya sudah, silakan masuk. Jadi apa yang menjadi tujuan Ibu datang kemari ya? Jadi begini Pak, maksud dan tujuan saya adalah untuk mengajukan negosiasi atas kasus yang menimpa klien saya. Jadi bagaimana ya Bu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Bapak dengan klien saya kan sebelumnya sudah saling mengenal satu sama lain. Apakah tidak sebaiknya kasus ini dapat kita selesaikan secara keluargaan saja, Pak? Kekeluargaan yang bagaimana ya yang Anda maksud? Yang seharusnya bisa kita bicarakan baik-baik, Pak, tanpa perlu melalui jalur pengadilan. Yang mana pula jalur pengadilan menghabiskan waktu dan materi yang cukup banyak, Pak. Begini ya Bu, jauh sebelum Ibu datang ke sini, saya sudah berniat untuk melakukannya. Tetapi tidak ada itikat baik dari klien Anda, bahkan sampai saya mengeluarkan somasi sebanyak 3 kali pun, tidak ada respon yang baik dari mereka. Oh, begitu ya, Pak. Saya selaku kuasa hukumnya memohon maaf, Pak, atas tindakan tersebut. Tapi alangkah baiknya dengan adanya kedatangan saya hari ini, bisakah kita membicarakan dengan baik-baik, Pak? Begini ya Bu, menurut saya, dengan saya melayangkan somasi sebanyak 3 kali, dan memang tidak ada respon yang baik dari mereka, menurut saya jalur pengadilan yang saya ambil sekarang adalah jalur yang tepat menurut saya. Dan apa tadi Ibu bilang? Mengeluarkan biaya dan waktu yang sangat lama, itu tidak menjadi suatu masalah yang besar menurut saya, Bu. Begini Pak, saya ingin menjelaskan apa alasan klien saya menempati rumah tersebut, lebih dari waktu yang telah disepakati dengan Bapak. Karena setelah klien saya melakukan transaksi rumah tersebut, Pak, klien saya mencoba mencari tempat tinggal yang baru. Tapi karena kesibukan klien saya, mereka belum menemukannya hingga sampai saat di mana Anda melayangkan gugatan ke pengadilan. Saya tidak peduli dengan alasan-alasan yang Anda berikan. Kalaupun memang klien Anda membutuhkan waktu untuk mencari tempat tinggal yang baru, klien Anda dapat mendatangi saya. Atau minimal mereka dapat menghubungi saya. Tetapi apa? Mereka tidak ada melakukan itu sama sekali. Dan sekarang hanya Anda yang datang kemari. Mereka hanya mengutus Anda. Di mana mereka? Mengapa mereka tidak datang kemari bersama-sama dengan Anda? Bagaimana saya dapat mempertimbangkan penawaran kalian ketika mereka saya tidak memiliki etika yang baik? Iya, Pak, saya mengerti dan saya sangat menyesali itu semua. Nah, terkait dengan tidak datangnya klien saya hari ini, Pak, itu karena mereka sedang berusaha mencari tempat tinggal yang baru, yang layak. Nah, maka dari itu sayalah yang mewakili mereka. Saya sangat mohon maaf, Pak, atas itu semua. Saya mohon Bapak untuk membuka pintu maaf bagi klien saya, sehingga persoalan ini dapat selesai dengan cepat tanpa biaya, Pak. Begini ya Bu, mungkin ada alasan lain yang lebih pantas untuk dapat saya terima mengapa mereka tidak datang kemari? Terkait dengan tidak datangnya klien saya hari ini, Pak,
Itu karena mereka cukup malu terhadap Bapak, sehingga mereka belum berani untuk langsung ke sini. Menurut saya alasan tersebut sangat klasik ya, Bu. Karena menurut saya sangat-sangat teramat sombong klien Anda ketika Anda membutuhkan negosiasi ini tetapi tidak mempunyai etika yang sangat baik. Dan menurut saya membutuhkan waktu juga untuk dapat menerima tawaran Anda. Adil bukan? Iya, saya tahu Pak, tetapi apakah tidak sebaiknya tawaran saya Bapak terima? Kan semakin cepat semakin baik Pak, dan Bapak juga pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Tetapi keinginan saya sangat sederhana, Bu. Saya ingin klien Anda datang menemui saya. Nah, begini saja Pak, gimana kalau hari ini kita membicarakan terkait titik keberatan dari klien saya dulu. Nah, setelah itu selesai, saya akan mengusahakan klien saya secepatnya untuk menemui Bapak. Bagaimana? Saya sangat mohon kepada Bapak, saya tahu Bapak sebenarnya ingin sekali memberikan kesempatan terhadap klien saya. Hanya saja, memang pada saat ini klien saya masih malu untuk bertemu dengan Bapak. Tapi apabila tawaran saya bisa Bapak terima, saya janji secepatnya klien saya akan datang menemui Bapak. Bapak bisa pegang omongan saya. Ya sudah, saya menerima tawaran kalian. Baiklah Pak, saya sangat mengucapkan terima kasih. Akhirnya Bapak bisa memberikan kesempatan kepada saya. Ya, asalkan Anda memegang janji Anda tadi, di mana Anda berjanji tadi akan mengusahakan klien Anda datang menemui saya. Tentu saja Pak. Lalu bagian mana yang menjadi titik keberatan dari klien Anda? Begini Pak, seperti yang sudah saya ketahui dari klien saya, Bapak meminta ganti rugi baik material dan imaterial sebanyak 515 juta, bukan Pak? Ya, betul. Lalu? Nah, menurut klien saya, ganti rugi tersebut kalau besar, Pak. Sehingga klien saya agak sulit dalam membayar ganti rugi tersebut. Besar bagaimana ya maksudnya? Itu terlalu besar, Pak, jumlahnya untuk klien saya. Bagaimana, dan klien saya hanya bisa memberikan sebanyak 275 juta saja, Pak. Wah, mengapa sangat kecil sekali ya? Dari 515 juta menjadi 275 juta. Saya tidak setuju. Tapi Pak, klien saya hanya sanggup membayar dengan jumlah segitu. Tidak bisa, Bu. Bagaimana kalau 400 juta saja? Bagaimana? Itu masih ketinggian, Pak, untuk klien saya. Bapak dan klien saya kan sudah mengenal. Apakah tidak ingin menerima 275 juta saja? Bapak tahu kan, mereka juga membutuhkan biaya yang banyak untuk mengosongkan rumah tersebut. Mereka juga harus mencari tempat tinggal yang lain, serta membutuhkan biaya yang besar untuk mengangkut barang-barang mereka. Sungguh sangat menyebalkan sekali ya. Ya sudah, kalau begitu kita ambil jalan tengah saja, yaitu 350 juta, dan saya memberikan waktu selama 10 bulan untuk melunasinya. Kalau Anda tidak mau, ya sudah, saya akan tetap membawa ini ke jalur pengadilan. Bagaimana? Cukup bagus bukan penawaran saya? Ya sudah ya Pak, saya terima. Bagus deh, tapi saya mau ada jaminan, karena terlihat juga dari etika klien Anda, saya takut akan terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. Dan saya inginkan jaminan tersebut berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Baik Pak, akan saya sampaikan kepada klien saya. Maka saya akan membuat surat perjanjian berupa akte tanah, maksud saya akte bawah tangan, agar Bapak dan klien saya memiliki bukti yang otentik dan meminimalisir adanya miskomunikasi. Baik, sangat bagus. Secepatnya saya tunggu surat tersebut ya Bu.
Baik Pak, kalau begitu saya izin pamit dan saya akan segera mengirimkan surat perjanjian tersebut untuk ditandatangani juga oleh Bapak. Baik, Ya, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak. iya Bu. Terima kasih kembali juga dan jangan lupa atas janjinya untuk mengusahakan klien Anda bertemu dengan saya ya. Ya Pak, tentu saja.